Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Yuwinda Menanda dengan NIM 20504033 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado akan menjelaskan atau membawakan materi tentang apa itu teorema Pitagoras. Nah, yang pertama itu kita masuk dalam sejarah Pitagoras. Nah, jadi Pitagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Jadi, Pitagoras ini merupakan penemu dari teorema Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras ini berbunyi bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Yang selanjutnya kita masuk dalam rumus, yaitu untuk mencari sisi miring itu berlaku rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini merupakan rumus untuk kita mencari sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Sedangkan untuk mencari sisi tegak dari segitiga siku-siku berlaku rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Di lain sisi, yaitu sisi alas, berlaku rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi ini tiga rumus merupakan rumus dari teorema Pitagoras apabila salah satu dari sisi segitiga siku-siku itu tidak kita ketahui. Jadi sisi miring suatu segitiga siku-siku selalu berhadapan dengan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, adapun syarat berlakunya teorema Pitagoras. Jadi apa sih syarat berlakunya suatu teorema Pitagoras? Jadi di sini ada dua syarat untuk berlakunya teorema Pitagoras. Nah, yang pertama itu teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi teorema Pitagoras ini hanya untuk segitiga siku-siku. Jika ada segitiga sama sisi itu tidak termasuk berlakunya suatu teorema Pitagoras. Nah, yang kedua itu minimal dua sisi dalam segitiga siku-siku tersebut sudah diketahui panjangnya terlebih dahulu. Atau di sini misalnya sisi miring yang tidak diketahui itu, jadi yang mesti kita ketahui itu sisi tegak dan sisi alas. Begitupun sebaliknya, jika sisi miring dan sisi alas yang kita ketahui, yang ditanyakan itu pasti sisi tegak. Jadi ini merupakan syarat berlakunya teorema Pitagoras. Selanjutnya kita masuk dalam kegunaan teorema Pitagoras. Jadi pasti kita juga bertanya-tanya, apa sih kegunaan teorema Pitagoras ini? Jadi selain untuk menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku yang tidak kita ketahui, teorema Pitagoras ini juga digunakan dalam beberapa perhitungan. Nah, perhitungannya seperti menentukan panjang diagonal persegi, menentukan diagonal ruang kubus dan balok, serta mencari jarak terdekat. Jadi ini merupakan kegunaan-kegunaan lain dari teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya kita masuk dalam contoh soal. Diketahui segitiga siku-siku di samping. Nah, hitunglah panjang sisi miring dari gambar. Nah, yang kita ketahui dari gambar, yang pertama itu sisi tegak atau A sama dengan 3 cm dan sisi alas atau B sama dengan 4 cm. Nah, yang kita tanyakan yaitu sisi miring dari gambar segitiga. Jadi penyelesaiannya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 dan B kuadrat sama dengan 4 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16. Jadi C pangkat 2 sama dengan 25. Nah, untuk mencari nilai C, yaitu C sama dengan akar dari 25. Jadi akar 25 yaitu 5. Jadi panjang sisi miring dari
gambar segitiga siku-siku tersebut yaitu 5 cm. Selanjutnya kita masuk dalam contoh soal yang kedua, yaitu sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada dinding rumah. Panjang ujung tangga terhadap dinding adalah 3 meter. Hitunglah tinggi dinding yang dapat dicapai oleh tangga. Jadi, pada gambar ada segitiga siku-siku. Jadi ini menggambarkan bahwa yang C itu ada merupakan tangga yang bersandar pada dinding yang panjangnya 5 meter. Sedangkan dinding ini atau pada gambar yaitu sisi tegak A. Dan untuk sisi alasnya itu atau panjang ujung tangga terhadap dinding adalah 3 meter. Nah, untuk penyelesaiannya yang ditanyakan itu A kuadrat atau panjang sisi tegak dari segitiga siku-siku. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat atau 5 × 2 dikurang 3 × 2 sama dengan 25 dikurang 9. Jadi panjang A kuadrat sama dengan 16. Sedangkan yang ditanyakan yaitu nilai A. Jadi A sama dengan akar dari 16 atau A sama dengan 4. Jadi panjang atau tinggi dinding yang dicapai oleh tangga pada soal tersebut adalah 4 cm. Nah, demikian penjelasan saya mengenai teorema Pythagoras. Kiranya video pembelajaran kali ini boleh menambah wawasan kepada teman-teman. Terima kasih.